dalam pertemuan yang singkat malam hari ini, sesungguhnya ada satu tema yang ingin Bante sampaikan sehubungan dengan latihan meditasi. Kenapa di dalam ajaran Sang Buddha ini, selain kita dianjurkan untuk tidak berbuat jahat, menambah kebaikan, kita juga dianjurkan untuk membersihkan kotoran batin. Karena di dalam ajaran Sang Buddha ini, Sang Buddha menunjukkan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Dan di dalam jalan menuju akhir dari penderitaan ini, butuh yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu digunakan untuk melenyapkan, yakni asawa, yang dalam jenis yaitu awija asawa. Tetapi sebelum seseorang itu mampu menghancurkan seluruh asawa ini, Sang Buddha menunjukkan jalan yang pertama adalah memiliki pandangan benar. Jadi seperti dalam kisah yang terjadi di dalam bulan Asada, yakni Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kali kepada Pancawakkhya Bhikkhu yang dikenal dengan Dhammacakkappawatthana Sutta. Ketika khotbah itu dibabarkan, Sang Buddha menguraikan Dhammacakkappawatthana Sutta, pemutaran cakra Dhamma. Dari kelima Pancawakkhya ini, nomor satu adalah Bante Kondanya. Bante Kondanya bisa mengerti, dan Bante Kondanya memperoleh pencapaian yang dikenal dengan pemasuk arus menjadi seorang Sotapanna. Nah, seseorang bisa mencapai Sotapanna ini kalau seseorang itu bisa melenyapkan jenis asawa, yaitu ditthi asawa. Ditthi asawa. Asawa itu ada 4. Ditthi asawa, kama asawa, bawa asawa, dan awija asawa. Nah, jadi kalau mau menjadi seorang Sotapanna, yang perlu kita kembangkan adalah melenyapkan ditthi asawa. Ditthi asawa itu bagaimana cara melenyapkannya? Di sini ibu bapak harus memahami tentang bagaimana pandangan kita terhadap diri. Bagaimana pandangan kita terhadap diri? Kalau kita tidak punya pandangan yang benar, kita punya anggapan bahwasanya pancakanda ini, atau yang secara konvensional disebut sebagai manusia, kalau kita tidak punya yaitu pandangan yang benar, kita masih terjebak di dalam ditthi asawa yang menganggap bahwasanya pancakanda ini adalah ini milikku, ini aku, dan ini diriku. Makanya kalau seseorang itu punya pandangan benar, melenyapkan pandangan yang keliru, ditthi asawa itu lenyap, maka pencapaian seorang Sotapanna itu adalah mematahkan, yakni sakkaya ditthi. Sakkaya ditthi itu adalah pandangan keliru menganggap adanya diri yang kekal. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang Sotapanna, kita harus melihat bahwasanya pancakanda ini
bukan milikku, bukan aku, dan bukan diriku. Nah, kita-kita ini masih diliputi oleh diti asawa. Kenapa? Karena kita punya anggapan bahwasanya pancakanda ini adalah hal yang memberi kebahagiaan. Jadi kita menganggap bahwasanya ya punya tubuh ini ya menyenangkan. Kebahagiaan itu ya lahirnya dari tubuh ini. Sehingga apa? Karena kita punya pandangan tubuh ini adalah menyenangkan, melahirkan pengertian ini milikku. Jadi karena tubuh ini menyenangkan, maka dengan sendirinya kita klaim ini milikku. Pokoknya kalau seneng-seneng yang enak-enak, milik siapa? Kalau punya tas masih bagus, kantong kresek masih bagus, tasnya siapa? Milikku. Tapi kalau sudah rusak, bukan milikku. Nah, kita punya pandangan juga begitu. Tubuh ini menghasilkan pengalaman menyenangkan. Sehingga apa? Kita pun juga punya pandangan bahwasanya tubuh ini adalah milikku. Rupa. Makanya ketika pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta itu, Bante Kondanya mengerti. Setelah mengerti, menyimpulkan yang kinci samudaya damang sabatang nirodha damang. Artinya apa? Segala kemunculan, ya, segala yang perihal yang mengalami kemunculan, maka sewajarnya mengalami kehancuran. Ya, jadi hal ya, yang kinci samudaya, ya, perihal apapun yang mengawali dengan kemunculan, samudaya itu kemunculan, sabatang nirodha damang, hal itu akan mengalami kepadaman. Kalau orang melihat ini berubah, ini berubah, ini berubah, bisa tidak menyebut itu sebagai milikku? Kalau berubah-ubah kira-kira menyenangkan atau tidak menyenangkan? Jawabannya harus pada saat meditasi. Kalau Anda tidak meditasi, Anda masih mengklaim tubuhku ini adalah menyenangkan. Baru saat meditasi, baru Anda tahu ternyata tubuh ini berubah. Sudah mengalami belum tadi 45 menit? Sudah mengalami belum? Tubuh ini berubah atau tidak berubah? Berubah. Kalau sesuatu berubah berarti ada yang muncul dan ada yang padam. Kalau dia berubah kira-kira memberi kepuasan atau tidak? Tadi duduk 45 menit Anda puas enggak? Puas enggak? Anda katakan tidak. Buktinya apa? Anda pelan-pelan, diam-diam, jangan sampai Bante tahu nih. Diam-diam ya, jangan sampai Bante tahu. Kenapa Anda merubah posisi? Karena Anda tidak puas dengan posisi sebelumnya. Makanya terjemahan duka itu adalah tidak memberi kepuasan. Kenapa? Karena tubuh ini itu mengalami kemunculan dan juga kepadaman. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman meditatif, pandangan kita ini tidak akan keliru lagi. Yang semula kita punya pengalaman, pandangan sebelumnya, tubuh ini adalah menyenangkan. Makanya kalau kita belum meditasi, kita masih mengklaim tubuh ini menyenangkan. Nah, kalau tubuh ini menyenangkan karena masih adanya pandangan keliru, diti, maka kita juga kepengen tubuh yang lain juga. Ah, kayaknya kalau lahir kembali jadi artis Korea keren juga ya. Kenapa kok ada keinginan punya tubuh seperti itu? Karena Anda masih punya anggapan tubuh ini menyenangkan. Ini dari mana? Diti asawa. Diti asawa. Diti asawa itu karena ketidakmampuan melihat pancakkhanda. Sehingga apa? Kita punya asumsi tubuh ini adalah kekal. Dan sesuatu yang kekal itu menyenangkan. Ternyata setelah dialami, tubuh ini tidak kekal. Tubuh ini kalau tidak kekal, maka tubuh ini akan diikuti dengan tidak memuaskan. Tidak memuaskan ketika 45 menit, tidit, bunyi,
Nah, berarti ada pengalaman tidak puas. Ya, buktinya apa? Ketika ada perubahan itu Anda merasa lebih bahagia. Berarti sebelumnya tidak bahagia. Kenapa sebelumnya tidak bahagia? Karena berubah. Dan ini, kalau ini ditekuni, Anda nanti akan melenyapkan pandangan keliru berupa diti asawa. Jadi kalau diti asawa ini dilenyapkan jadi sotapanna. Loh bener. Loh, memang kalau belenggu nih, ya kok belenggu? Kalau asawa ini, 4 ini, kalau diti asawa dilenyapkan, sotapanna. Kama asawa dilemahkan, jadi setelah melenyapkan diti, kemudian ditambah melemahkan kama asawa, sakadagami. Melenyapkan kama asawa, anagami. Sisanya, bawa sawa dan awija sawa ini dilenyapkan untuk jadi arahat. Ya, jadi kan ada 10 belenggu. Sakaya diti, wicikica, silabata, paramasa. Ini soal pandangan. Ya, ini soal pandangan. Sedangkan kama, canda, biapada ini urusan kama asawa. Rupa bawa, arupa bawa, ini adalah bawa asawa. Dan mana, udaca, dan awija ini adalah awija sawa. Jadi kalau seandainya kita jadi umat Buddha, tekun di dalam memperkokoh kita punya diti kita lenyapkan, punya pandangan benar, sebetulnya untuk mencapai sotapanna itu tidak sesuatu hal yang sulit. Ya. Ini saya kasih kabar juga. Ya. Kenapa? Karena begitu. Tapi lagi-lagi karena kita meditasinya tidak kontinu, sehingga apa? Kecenderungan kita bukan melihat ke dalam, tapi kecenderungan kita melihat keluar. Kalau ada produk bagus keluar launching, kemudian kita berpikir, boleh juga tuh. Dan kita menganggap objek dari rupa sebentar lagi akan jadi milikku. Kalau objeknya adalah kita anggap milikku, apalagi indrianya. Jadi kalau kita ingin melenyapkan yaitu diti asawa, kita harus punya yaitu sama diti, pandangan benar. Bagaimana pandangan benar terhadap diri ini? Apakah kita masih mengklaim rupa ini adalah kekal? Apakah kita masih mengklaim rupa ini adalah menyenangkan? Apakah rupa ini adalah milikku? Ini urusan rupa. Termasuk tadi, wedana itu adalah perasa, perasa titik. Apa yang Anda rasa itu adalah wedana. Apa yang Anda rasa. Jadi apa yang Anda rasa? Yang Anda rasa ini apakah selalu menyenangkan? Apakah selalu menyenangkan? Ya awalnya menyenangkan. 15 menit pertama. 15 menit pertama. Ternyata di Taman Anggrek tidak pakai alas duduk juga biasa saja sih. Nggak jadi persoalan. Saya pikir tadi duduk pertama di lantai kayaknya beban. 15 menit nggak masalah lah. 15 menit kemudian jadi 30 menit. Wedana berubah. Kenapa kok jadi keras begini ya lantainya ya? Bukan lantainya yang keras, pikiran kita sudah punya, aku maunya tidak yang seperti ini. Perasaan mulai muncul berubah, yang semula baik-baik saja, yang semula itu mungkin UPK, berubah mulai domanasa. Mulai muncul ketidaksukaan. Kok tidak sama dengan pengalaman ya? Kok makin kesini makin bertambah ini, kok kaki makin kaku ya? Kok makin kaku. Nah, kita kemudian mulai melihat di situ. Ternyata wedana sekalipun juga tidak bisa kita sebut sebagai milik. Selama ini kita menganggap wedana ini adalah milik. Kenapa? Karena kita berpikir rasa ini akan memberi kebahagiaan. Tapi setelah kita duduk begini, ya, maka kalau ibu bapak nanti kemudian coba-coba berbagai jenis matras ya. Ya, siapa tahu Anda pegel kemudian kayaknya matras yang kayak bantai duduknya boleh juga sih. Kemudian Anda beli, kemudian Anda bawa coba, kemudian kok beda. Terus sebelahnya modelnya kok agak bulat, kayaknya boleh juga. Nah,
Ternyata ibu bapak, yang kita katakan bisa memberi kenyamanan, rasa kenyamanan ini pun juga tidak kekal. Nah, kalau kita bisa memandang, yaitu pancakkhanda, baik itu rupa, baik itu wedana, termasuk sanya. Sanya itu artinya pengenal. Apa yang kita kenali ini pun juga tidak kekal. Buktinya apa? Suatu saat ibu bapak, di kepala kita ini ada gambar orangnya, mau nyebut namanya tidak bisa. Sudah kenal loh padahal loh. Ya kan? Ini siapa ya? Oh keluar. Kamu dari rumahnya siapa? Rumahnya itu loh, siapa? Oh siapa ya? Dia udah ada gambaran. Tapi kenapa kita sulit mengeluarkan sanya ini pun, namanya sanya itu pengenal. Ya kalau dalam bahasa Pali kita tahu ini hitam, ini biru, ini merah, itu namanya sanya. Sanjanati yang mengenali. Ya, sanya itu sanjanati yang mengenali. Yang mengenali sekalipun nanti dia juga tidak punya daya untuk mengenali. Ya, kita pernah sekolah, sudah pernah menghafal. Apakah yang kita hafal masih nempel? Ya. Ya. Apa yang kita pelajari ini pun juga tidak bisa melengket terus. Kenapa? Ini juga menunjukkan sanya ini pun juga tidak kekal. Termasuk nih bentukan pikiran nih, sangkara. Sangkara itu artinya adalah tindakan pikiran, aktivitas pikiran, namanya sang. Ya, sang itu artinya usaha menyempurnakan, sang. Kara itu tindakan, sangkara. Jadi orang pengen menyelesaikan masalah itu urusannya dengan sangkara, supaya tidak ada masalah, berpikir. Ya, sangkara, bentukan pikiran. Bentukan pikiran ini pun, ya, Anda kan dikasih tahu nih, ibu bapak, ada yang belajar abhidhamma kan cetasika. Salah satu cetasika yang baik adalah sati. Sati itu artinya ingat. Ketika objeknya anapanasati, mestinya yang diingat apa? Napas. Kira-kira apakah kontinu napas terus? Mungkin metabawana, apakah kontinu metabawana terus? Tidak. Kenapa silih berganti? Itu juga menunjukkan bentukan pikiran, namanya sangkara itu. Ya, bentukan-bentukan batin ini pun juga bukan milikku. Kenapa? Dia berubah-ubah. Kalau dia milikku, maka dia akan sama persis dengan permintaanku. Ya. Objeknya napas masuk, napas keluar. Selama duduk, maka hanya itu. Alarm tidak dengar nih. Malah alarmnya ditunggu-tunggu, sangkaranya berubah tuh. Kok tidak bunyi-bunyi ya? Itu juga menunjukkan bahwasanya sangkara ini pun, ya, biasanya ada orang suka berpikir. Orang kan daripada bengong kadang-kadang suka mikir. Anda senang nggak mikir itu? Apa-apa dipikirin nggak? Pikirin. Kira-kira bahagia atau menderita? Awalnya berpikir itu senang. Bagus juga ya kalau mikir gitu, mikir. Lama-lama malah jadi beban pikiran. Itu apa menunjukkan apa? Bentukan pikiran ini pun juga mengalami perubahan. Bagaimana kita bisa menyebut sangkara bentukan pikiran ini sebagai ada diri yang kekal? Dia berubah-ubah. Termasuk juga kita punya kesadaran indria. Kesadaran indria kita ini ada 6. Ini pun juga timbul tenggelam. Kadang-kadang saat kita melihat, kita tidak mendengar. Saat mendengar, kita tidak melihat. Belum tentu loh orang yang seolah-olah berarti tadi ceramah apa? Tidak tahu. Udah, kamu kan mau memperhatikan tuh. Iya, saya memperhatikan, tapi saya mikir ini sudah malam. Jadi apa? Indria penglihatannya, indria pendengarannya padam. Yang aktif apa? Kan indria kan ada 6. Ada caku indria, sotan indria, gana indria, jiwa indria, ya, kemudian potaba indria sama manindria, indria pikiran. Ini pun juga timbul tenggelam. Saat Anda melihat belum tentu mendengar. Ini silih berganti. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya kesadaran indria ini adalah kekal? Berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Bukan karena rusak, karena ini juga sifatnya tidak kekal. Nah, kalau kita bisa memperhatikan nih,
memperhatikan pancakanda secara kontinu, cara pandang kita terhadap kehidupan kita ini tidak lagi menganggap adanya diri yang kekal. Jadi sakkaya, ya, kaya itu tubuh, ya, sakkaya itu menganggap adanya ya seonggok yang kekal ini. Tapi setelah meditasi, ya, melihat ke dalam, nanti kan fenomena muncul nih, kan natural nih. Ya, kadang yang dirasakan kaki, yang dirasakan kemudian ada rasa, kemudian kadang-kadang juga bentuk pikiran, kadang-kadang kesadaran tubuh ini lebih dominan, ya. Mungkin sentuhan saking kerasnya lantai lebih dominan daripada napas masuk, napas keluar. Nah, kemudian atau lebih dominan suara yang di luar berisik. Ini pun juga menunjukkan apa? Winyana pun juga tidak bisa memberi kepuasan. Ya, berubah-ubah soalnya. Nah, kalau seseorang punya pandangan ini dan pandangan ini menetap, ya, orang itu disebut sebagai pemasuk arus. Ya. Jadi kalau pancakanda ini, kenapa temanya hari ini kok ini? Ya, karena kan judulnya meditasi soalnya. Judulnya kan meditasi. Kalau Anda mungkin yang hadir tidak paham, ya maaf saja, mungkin Anda salah alamat. Ya, karena temanya meditasi, tujuan dari meditasi ini adalah menjadi, ya, langkah pertama adalah sebelum kita melenyapkan yaitu awija sawa, kita harus melenyapkan dulu diti asawa. Pandangan kita mesti kita tinggalkan. Pandangan keliru mesti kita tinggalkan. Nah, kalau seseorang punya pandangan benar terhadap tubuh ini, yang bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, maka kelekatan pada tubuh ini sudah mulai bisa ditinggalkan. Kama asawa pelan-pelan mulai ditinggalkan. Tidak lagi punya kegandrungan seperti sebelumnya, meskipun masih ada. Ya. Seorang sotapana itu masih bisa seperti perumah tangga begini. Tetapi bedanya adalah cara pandangnya sudah berbeda. Ya. Cara pandangnya sudah berbeda. Maka ketika kita latihan meditasi, kenapa tadi saya sampaikan, cobalah Anda tidak berkomentar. Supaya apa? Anda benar-benar tahu apa yang sesungguhnya Anda alami. Tidak pakai kebenaran konvensional, benar-benar reality. Ya. Jadi nyut. Nah, itu menunjukkan, ya, ternyata fenomena batin ini, ya, ini nanti urusannya dengan apa? Pemahaman kita dengan pancakanda ini. Kalau kita tidak punya pandangan benar, maka selama ini kita ya mengklaim ini ya tubuh. Maka ketika tubuh ini kenapa, batin juga jadi goyah. Ya. Kenapa? Karena tidak punya pandangan benar. Maka Sang Buddha juga memberi pesan, yaitu ya, jasmani boleh sakit, jasmani boleh berubah, tapi pikiran jangan sampai ikut sakit. Kenapa pikiran seseorang tidak sakit? Karena dia bisa menerima. Ya, bisa menerima. Ya. Kan yang membuat kita sakit itu kan tidak bisa menerima. Ya. Jadi seperti kisah Ibu Kisah Gotami itu kan sakit juga. Tapi akhirnya Ibu Kisah Gotami bisa menerima. Setelah Ibu Kisah Gotami punya pemahaman. Nah, ketika kita latihan meditasi, nanti di rumah nih, apa Bante objeknya? Terserah. Yang penting Anda melihat ke dalam. Ada momen memang meta bawana itu diperlukan sebagai penghantar. Tapi ketika Anda ingin memperoleh pandangan benar, sebisa mungkin hindarilah percakapan-percakapan. Ya. Karena kalau sudah percakapan-percakapan, Anda terjebak dalam konsep kayaknya sudah 1 jam. Apakah 1 jam ada? Apakah 1 jam ada? Apakah waktu ada? Apakah waktu ada? Ini konvensional. 1 hari 24 jam itu konvensional. Siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Oh, ini sudah waktunya tidur. Siapa yang membuat? Jadi banyak penderitaan yang dibuat dari mana? Konsep sendiri.
Jadi kalau kita kebanyakan konsep, maka kita tidak bisa melihat kebenaran hakiki. Itulah kenapa kita diberitahu kebenaran ada dua. Ada yang sifatnya kesepakatan, ada yang sifatnya hakiki. Ada samuti saja dan juga ada paramata saja. Paramata saja ini ada yang berkondisi dan ada yang tidak berkondisi. Apa yang berkondisi? Ini pancakanda ini berkondisi. Yang tidak berkondisi, nibbana. Ya, nibbana itu adalah asangkata dhamma. Nah, ini pancakanda ini disebut sebagai sangkata. Sangkata itu berkondisi. Namanya berkondisi itu sifatnya berubah-ubah. Berubah enggak tubuh Anda? Perasaan Anda? Pengenalan Anda? Berubah. Kalau semuanya berubah, mana yang bisa disebut sebagai aku itu? Milikku mana? Nggak ada. Kenapa kita klaim? Lagi-lagi kita termakan oleh kesepakatan. Orang bahagia itu mesti punya ini. Orang bahagia itu mesti tinggal di sini. Di sini Taman Anggrek maksudnya. Aduh Bante, semoga saya bisa tinggal di Taman Anggrek. Kayak bahagia. Kenapa? Mau makan tinggal turun, nggak usah masak. Nah, kan ada dua food court di lantai bawah ini. Ya, wah, rasanya bahagia. Nah, kita terjebak dalam apa konsep? Bahagia itu seperti ini, harus punya ini, harus punya ini. Padahal kebahagiaan itu tidak harus sama dengan yang lain. Kenapa kita dibuat menderita? Karena kita terjebak oleh konsep, apalagi zaman sekarang. Bahagia itu harus punya materi banyak. Kan kasihan ya nggak punya materi. Bahagia itu yang bisa begini, bisa begitu. Kan kasihan tuh kalau enggak. Maka Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana supaya kita tidak terjebak. Maka kita dikasih pandangan benar nih. Ya, pandangan benar. Karena bagaimanapun, cepat atau lambat, segala hal sifatnya berubah-ubah. Karena dia mengalami kemunculan, cepat atau lambat, dia pun juga akan mengalami kepadaman. Nah, nomor satu yang harus kita kuatkan dulu, yaitu memiliki sama diti. Bagaimana pandangan kita terhadap ini loh. Kenapa Anda kehilangan kesabaran? Tahu enggak? Kenapa Anda bisa kehilangan kesabaran? Kenapa Anda marah-marah? Kenapa Anda sedih? Kenapa Anda kecewa? Karena Anda menganggap aku dikecewakan. Aku ditipu, aku disakiti. Aku tidak dihargai. Ketika dia masuk ke Vipassana, mana aku ya? Makanya ajaran Dhamma ini membawa pada akhir penderitaan. Untuk apa? Meruntuhkan pandangan aku. Karena penderitaan itu muncul ya dari aku. Aku ditinggalkan, makanya aku sendirian. Lahir aja sendirian, apa enggak ingat kita? Ya kan? Orang-orang sekarang menjauh dari aku. Aku sekarang enggak punya siapa-siapa. Lah dulu kita lahir bawa apa? Kejebak oleh pandangan. Makanya kalau kita terjebak oleh pandangan, karena belenggu pandangan, maka kita susah keluar. Makanya sebelum kita melenyapkan hal-hal yang lain, nomor satu mesti cuci muka. Kenapa mesti cuci muka? Supaya pandangannya jadi terang. Bangun tidur langsung ucuk ya, nabrak sana nabrak sini. Cuci muka dulu tuh, supaya apa? Pandangannya jelas. Kalau pandangannya jelas, jalannya melangkah pun juga aman. Maka sebelum nanti yang jauh, nomor satu pandangan. Jadi sewaktu Anda meditasi supaya apa? Mengalahkan aku ini loh. Kita bisa marah karena aku. Aku sudah nunggu dia, giliran aku telat, dia tinggal. Marah enggak? Gara-gara apa? Bukan gara-gara ditinggal, gara-gara aku. Aku sudah order dari tadi kok belum keluar-keluar. Pernah begitu punya pengalaman? Ini sudah lebih 15 menit tuh. Tadi kan kita pesen tidak pakai lama. Zaman sekarang kan gitu kan. Oh, kenapa Anda kemudian jadi terbakar? Oh, yang dibakar itu kompor. Kenapa Anda yang terbakar? Karena aku. Kenapa kok muncul aku? Karena kita tidak mampu melihat pancakanda. Nah, maka ketika kita duduk reflektif,
Yang disebut aku itu yang mana? Ya, maka di situ, oh, yang mengetahui adalah nama, yang diketahui adalah rupa. Rupa ini pun juga tidak kekal. Ya. Jadi Anda tidak akan membuat menderita, dan Anda tidak akan lagi terjebak dalam belenggu ketidaktahuan. Makanya nomor satu mesti ya, pandangannya. Nah, pandangannya. Ya, inilah gunanya meditasi Buddhis itu, untuk merubah pandangan. Makanya Bante Kondanya itu, sebelum beliau menjadi arahat, yang dirubah nomor satu adalah cara pandangnya. Kenapa? Karena zaman dulu itu punya pandangan, yang namanya membakar kilesa adalah menyiksa diri. Jadi untuk kilesannya lenyap itu yang menyiksa diri. Maka ketika Sang Buddha datang kan awalnya tidak menerima. Ya, asalnya kan kalau Anda baca ceritanya kan awalnya kan kong kali kong. Udah biarin aja. Kalau Sang Buddha datang nanti tidak usah disapa, biarin aja. Ya kan? Mereka akhirnya sepakat deh. Kenapa? Karena sebelumnya mereka menganggap bahwa Sang Buddha ini gagal. Kenapa? Meninggalkan praktek yang keras, mulai menjaga kesehatan, menerima makanan supaya tubuhnya sehat. Pancawagya ini berpikir, ini gagal nih. Nah, kemudian ke orang gagal datang. Udah biarin aja. Kan sama seperti kita nih. Maksud si Bante, iya. Kalau Anda punya saudara kaya sukses, dia datang, sambut atau didiemin? Berdiri. Wah, sambut. Kenapa? Sukses. Bahkan tidak saudara sekalipun aja, kalau ada orang sukses disaudara-saudarakan. Kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Ketapang, deket ini ya. Oh iya, iya, iya. Oh, kamu dari, oh iya, dia juga saudaranya tetangga saya. Tetangga saya itu saudara saya juga itu. Kalau sukses. Tapi kalau saudaranya tidak sukses, dia datang, udah biarin aja. Nah, ini juga berlaku nih. Ketika Sang Buddha dianggap tidak sukses oleh Pancawagya itu, mereka juga awalnya sepakat, udah tidak bisa diterima, biarin aja. Kan begitu kan? Di dalam cerita itu kan, kalau mau duduk silahkan duduk, kalau mau dimanapun ya silahkan, mau biarin aja, mau duduk di tikar, mau duduk di mana, biarin aja. Tapi ternyata makin dekat, kok Sang Buddha kok berbeda ya? Auranya berbeda, perhatiannya berbeda. Yang awalnya mereka sepakat untuk tidak menerima, jadi lupa. Kenapa? Ini orang berhasil nih. Meskipun awalnya mereka menerima, tapi dalam dirinya masih ragu-ragu, dan membuat dia tidak ragu lagi setelah Sang Buddha mengajarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Ketika Dhammacakkappavattana itu disampaikan, mantap cara pandangnya, sampai-sampai menyatakan diri mau menjadi murid. Jadi dalam kisah ini, Ibu Bapak, kita diingatkan tentang apa? Pentingnya memiliki pandangan. Nah, ketika kita latihan meditasi, bukan hanya kita mencari tenang, karena meditasi Buddhis itu ada tujuannya untuk apa? Melenyapkan kemelekatan yang penyebab penderitaan, ya, yang dimulai dari melenyapkan cara pandang yang keliru terhadap pancakanda ini. Ya, kalau pancakanda ini bisa dimengerti dengan baik, tahu, ya ini semua tidak kekal. Kemarin saya pergi ke Sunter, ya, pas hari tanggal 12 Juli, ada umat. Kok saya perhatikan Bante kok udah berubah ya? Iya. Kok Bante udah ngejar saya? Ngejar apa? Saya bilang, kok Bante ubahnya sudah mulai muncul. Kenapa? Karena dia udah kenal saya dari 2009. 2009 lari ke sekarang 2000 berapa nih? Udah 16 tahun yang lalu lah. Ya dia, kok sekarang Bante sudah ubah? Iya, tubuh ini tidak kekal, ya, dalam jawaban saya. Tapi dalam pengertian itu belum muncul seutuhnya. Makanya saya juga harus berlatih lagi, supaya apa? Bisa melenyapkan, yaitu ditthi asawa. Jadi ditthi asawa itu dilenyapkan. Dari mana? Ya, bagaimana pandangan kita terhadap pancakanda ini? Ya. Kalau pancakanda ini sudah kita mengerti, ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, maka nanti meningkat. Ya, meningkat, sampai-sampai apa yang kita lihat ini adalah penderitaan, ini kemunculan penderitaan, ini kepadaman penderitaan, dan ini jalan menuju kepadaman penderitaan. Mantap. Ya, jadi kita punya kemantapan. Ya. Jadi nanti kita ya larinya ke sana. Maka ketika kita meditasi ya latihan lah ya. Ya, di rumah latihan, ya
Minimal latihan untuk tidak berkomentar dulu, supaya bisa melihat reality yang sesungguhnya yang kita alami. Sudah 858. Jadi apa yang saya sampaikan, ya saya hanya bahas nomor 1 aja, diti asawa saja. Ya, karena kalau dilanjutkan kama asawa, bawa asawa, awija asawa, bisa sampai jam 10. Ya, jadi yang pertama inilah yang perlu kita mengerti, sehingga kita tidak lagi melekati kita punya pancakanda ini. Ya, inilah yang ingin saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Masih ada waktu, jika ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Namo Buddhaya Bante. Ya. Izin bertanya. Ini bukan milikku, ini bukan aku, bukan diriku. Kalau konsep hukum karma gimana Bante? Kita berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Nah ini apakah kan karma milikku juga kan? Nah jadi maksud konsep anatta sama hukum karma gimana Bante? Terima kasih Bante. Ya. Nah, bagaimana membedakannya konsep kama dengan anatta? Membedakannya adalah di mana ada kama, maka di situ masih ada cetana. Orang berbuat baik tentu mengharapkan apa? Kebahagiaan. Kenapa mengharapkan kebahagiaan? Milikku. Ya, jadi tanpa kita sadari, meskipun kita membuat karma baik sekalipun, itu pun kita juga masih punya pandangan keliru juga sebetulnya. Meskipun di dalam Samaditi Sutta disebutkan orang yang punya pandangan benar itu adalah orang yang tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, tapi belum sukses. Kenapa? Karena masih menganggap adanya milikku. Kalau saya berbuat baik, buahnya kebahagiaan. Kalau bahagia, pengen diputus atau pengen dilanjut? Kalau bahagia pengen dilanjut atau pengen diputus? Aduh, saya udah nggak pengen bahagia lagi kok. Nah, ya, kita masih punya yaitu dorongan kemenjadian. Masih ada apa? Kama tanha. Jadi masih ada kama tanha. Jadi bagaimana konsep kama dengan anatta harus dilihat. Karena kalau kita memahami kama ini tidak lengkap, nanti kita masih menyimpan yaitu kama adalah milikku. Dari mana? Dari pengalaman menyenangkan itu. Dari pengalaman menyenangkan. Nah, kenapa kita klaim sebagai milikku? Ini balik lagi ke konsep. Kenapa kita katakan milikku coba? Karena hal itu adalah menyenangkan tanha sebetulnya. Yang melahirkan konsep milikku adalah tanha. Tanha itu apa? Pengalaman menyenangkan. Jadi semua hal yang pengalaman menyenangkan itu akan kita klaim milikku. Lagunya Arin itu jelas-jelas lagunya Arin kok. Tapi kenapa lagu itu kamu klaim ini lagu favoritku? Ini punya Arin kok. Punyamu. Apa dasarnya? Itu kan punyanya Arin. Kenapa punyamu? Karena suaranya itu menyenangkan. Sehingga apa? Aku maunya lagu ini aja. Diputar lagu Mama How itu. Ini lagu apaan sih ya? Ya kan ada lagu tuh Mama How tuh. Ya. Ini lagu apaan ya? Nah, kenapa kita menolak itu? Karena kita anggap ini tidak menyenangkan. Tapi kalau itu menyenangkan, sekali mendengar, oh bagus juga ya. Apa judulnya? Oh judulnya ini. Oh kalau gitu saya unduh, dimasukkan ke HP-nya. Kenapa dimasukkan ke HP-nya? Kenapa disimpan di HP-nya? Karena menyenangkan. Jadinya apa kalau menyenangkan? Ini
Milikku. Ketika dicari-cari judul itu ternyata kedelet sedih atau menderita atau senang. Kemarin kemana ya diputer-puter? Apa judulnya ya? Anda kemudian jadi penasaran, dibuat menderita. Kenapa? Karena masih ada kegandrungan. Tanha. Ya, tanha itu melahirkan milikku. Nah, karma itu pun kalau itu adalah menimbulkan pengalaman menyenangkan, maka kita akan buat karma. Maka untuk keluar dari samsara baya ini tidak gampang. Ya, makanya kama, wipaka, kilesa. Ya, kilesa menghasilkan karma, karma menghasilkan buah. Kalau berbuah muncul kilesa lagi. Punya toko maju pengen buka cabang enggak? Punya toko, tokonya maju, punya kepengen buka cabang nggak? Mau. Cabangnya banyak, cukup nggak? Nggak cukup. Kama melahirkan wipaka, buah. Buah itu pun kalau nggak diwaspadai akan menghasilkan kilesa. Kilesa itu dorongan ingin lagi. Tindakannya dilakukan lagi, muncul karma lagi, maka muter. Kewihara doanya semoga masih pengen lahir lagi. Semoga lahir kembali jadi orang kaya, bla 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 bla. Wihara sini, kewihara BSD juga begitu. Semoga lagi. Kenapa? Ternyata orang punya duit itu bahagia. Nah, di situ menghasilkan apa? Kilesa lagi. Apakah kalau punya pengalaman menyenangkan ingin mengakhiri menyenangkannya? Tidak. Kenapa? Ada aku di situ. Nah, pengalaman menyenangkan melahirkan milikku. Dan kalau sudah ini milikku, jadi sombong kita. Nih, aku. Namanya mana kesombongan itu dari aku. Ya. Kalau milikku itu dari yang menyenangkan, kesombongan itu klaim. Kalau sukses, aku. Kok diriku? Karena kita tidak mampu melihat pancakanda. Kita anggap diriku. Ya, jadi tiga ini disebut sebagai tanha, mana, dan diti. Ya, dikepalai oleh apa? Tanha. Lagi-lagi itu tanha. Ya. Kenapa orang membuat karma lagi? Karena terbakar oleh tanha. Kalau ingin menyenangkan, ingin hal yang menyenangkan, buat lagi. Makanya sangkara itu awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana. Karena ketidaktahuan orang buat karma terus, maka dia lahir terus tuh. Ya, lahir karena tidak tahu, buat karma lagi. Lahir lagi, tidak tahu, buat karma lagi. Terus. Kenapa Sang Buddha mengajarkan tentang hukum karma, Bante? Kalau itu anatta, supaya kita menjadi tahu tentang kemelekatan pada aku. Dari mana Sang Buddha mengajarkan karma? Salah satunya beliau itu punya tewija, 3 pengetahuan. Pengetahuan yang pertama adalah pube newasanusati nyana. Beliau tahu, ini di jam jeda pertama, waktu hari Waisak. Beliau mengingat kehidupan lampaunya. Lahir di mana, jadi apa, begini-begini. Kemudian jam jaga kedua, ya, jam jaga kedua adalah catuk papataknya anak, atau disebutkan yang lain adalah dibacaku, penglihatan. Tahu makhluk itu lahir di mana, apakah suka maupun tidak, bergantung dari karma. Makanya di jam jaga ketiga, beliau mencapai asawak kayaknya. Bagaimana supaya tidak lahir lagi? Jangan buat karma. Apakah bisa Bante tidak buat karma? Bisa. Dari mana? Cara pandangnya. Kalau karma itu dibakar oleh, dimotori oleh tanha, tanha itu muncul karena anggapan milik. Pertanyaan, siapa yang menganggap milik? Pandangan keliru. Maka yang diubah apa? Pandangannya dulu. Dari mana merubah pandangan keliru itu? Memahami tentang pancakanda itu. Pintunya harus dari situ. Kalau orang sudah paham pancakanda, ya pancakanda sudah dipahami, maka dia tahu bahwasanya tanha ini tidak patut untuk dilekati. Ya, kalau tahu tentang pancakanda, ya, maka harus sedikit banyak belajar. Setiap hari Anda sebetulnya bersekutu dengan pancakanda.
Ya. Hanya karena kita tidak familiar dengan istilahnya sehingga kita tidak bisa menandai. Duduk begini ini sebetulnya adalah aktivitas dari pancakanda. Duduk. Yang rasanya berat ini adalah rupa. Nih, Anda duduk berat atau ringan? Kemudian rasanya kok keras ya Bante duduk di bawah lama-lama ya. Nah, Anda tahu diri Anda keras itu adalah rupa. Yang keras itu adalah rupa. Ya. Yang keras, yang berat. Kira-kira kalau AC-nya tidak dingin rasanya apa? Itu rupa juga. Ya, itu sebenarnya rupa juga. Anda tahu panas, berat, ya, itu adalah rupa juga. Ya. Dan nanti ketika ada rupa, maka nanti juga ada batin yang mengetahui. Karena rupa itu tidak bisa dikenali tanpa batin. Ya. Jadi kita tidak akan tahu keberadaan rupa itu kalau tidak ada batin. Setelah mengetahui rupa, dampaknya batin juga terpengaruh. Kalau keras, panas, kira-kira senang atau tidak senang? Tidak senang. Kalau tidak senang ditandai atau dilupakan? Ditandai. Nanti saya duduk jangan di situ, agak depan sedikit. Ditandai itu. Sahnya bekerja di situ. Nah, sangkara juga berpikir, kayaknya saya duduk terlalu belakang ya sehingga tidak kebagian AC. Mulai sangkara berpikir. Nah, kemudian winananya mulai merasakan, potaba winyana, sentuhan, nah, mulai merasakan. Jadi setiap saat itu kita pancakanda ini ya bisa kita kenali, bisa kita ketahui. Selama kita mengerjakan sesuatu tidak buru-buru, selama kita punya ketenangan, kita tahu. Ya, jadi nanti penjelasan tentang anatta dengan karma. Kenapa orang buat karma? Karena masih punya anggapan ata, ini aku. Ini aku. Sehingga masih punya wish. Semoga aku. Terus siapa Bante yang tidak ada keinginan untuk menjadi apapun? Arahat. Ya. Kita menjadi sotapana itu masih ada keinginan. Makanya maksimal kelahirannya 7 kali. Masih ada keinginan lahir lagi. Masih buat karma juga. Masih ada buat karma juga. Jadi kenapa orang membuat karma? Ya karena masih diliputi oleh diti awalnya, kama, bawa, dan asawa. Ya, artinya masih diliputi oleh penghanyut, namanya asawa. Ya. Terus kalau orang itu sudah mencapai arahat, sebutannya tidak lagi karma, namanya kirya. Kirya itu ada benih tapi benihnya sudah dimasak. Kira-kira tumbuh lagi enggak? Tidak mungkin. Seperti benih kacang, kacangnya sudah direbus, maka mau ditanam dimanapun, tidak mungkin ada tunas. Ya. Meskipun kelihatannya melakukan karma, tidak akan ada wipaka. Kenapa? Loba dosanya, dosa amohanya sudah lenyap semua. Kalau loba dosa dilakukan jadi karma buruk, aloba adosa amoha dilakukan jadi karma baik. Kan serba salah nih. Banyak karma buruk menderita, banyak karma baik bahagia. Masih lahir lagi. Kenapa ada kelahiran? Lagi-lagi karena masih adanya asawa. Jadi dalam hal ini ya karma masih nempel dengan kita. Ya, masih nempel dengan kita. Jadi kalau seandainya apa kaitannya karma dengan anatta? Anatta itu kalau sudah mencapai. Kalau belum mencapai masih buat karma. Ya seperti kita masih pakai semoga-semoga. Semoga. Artinya masih buat karma. Kalau begitu karma itu berguna enggak Bante? Berguna. Khususnya karma baik. Karena karma baik itu akan mendukung dalam praktek dhamma. Tapi karma baik itu tidak bisa mencabut kilesa. Ya. Hanya kalau punya karma baik bisa melonggarkan penderitaan. Melonggarkan. Ya, makanya kalau orang sakit masih punya karma baik, ya punya duit untuk berobat. Nah, itu kalau punya karma baik. Longgarlah.
Ya Bante, ya sakit dia masih beruntung kok Bante. Loh sakit kok beruntung? Iya, soalnya masih ada yang merawat, masih ada yang peduli, anak-anaknya juga masih, oh beruntung Bante, dia masih ada karma baik. Jadi karma baik itu juga patut untuk dilakukan sebagai upaya. Saya pun juga buat karma baik juga. Soalnya saya belum yakin soalnya. Kalau kelahiran ini selesai gitu loh maksudnya. Ini saya masih lahir lagi, belum yakin. Ya. Kalau sudah yakin, sudah sampai arahat, ya saya tidak perlu pergi ke ADS begini. Lah kenapa? Saya tidak perlu membuat kebajikan jenisnya di 7 kama. Kan tahu 10 macam kebajikan itu. Dana, sila, apa cayanya, wea waca, pati dana, patomo dana, dama desana, dama sawana, dan di 7 kama. Nah, apa manfaat di 7 kama? Kalau saya membuat orang lain punya pandangan yang lurus, berarti saya meluruskan karma baik supaya nanti saya pun juga punya pandangan yang lurus. Orang yang menunjukkan jalan, cepat atau lambat akan ditunjukkan jalan. Makanya kalau saya diundang, Bante ngisi buat karma baik sebetulnya. Kan Bante udah nggak perlu dana. Oh, perlu. Kan besok mau makan. Nanti kalau kita kikir pelit, nanti lahir kembali miskin gimana? Lahir kembali miskin bagaimana? Mau latihan meditasi hari ini pindah patah dapat, besok tidak dapat, waduh terlalu cepat melihat 4 kebenaran Arya. Gimana? Maka supaya agak ringan, nah kita punya dana, harus berbagi nih, jangan kikir. Ya tetap tuh, maka ada 10 Dasa punya Kiryawatu, dan yang terakhir kan di 7 kama. Di 7 kama nanti erat kaitannya dengan apa? Pencapaian melenyapkan kilesa. Kalau kita meluruskan pandangan, maka kita juga menanam untuk diri sendiri juga. Ya, supaya apa? Nanti kalaupun kita salah pandangan, dulu sudah menanam, itu akan muncul. Nah, jadi tetap buat karma baik nih. Ya. Oh berarti Bante udah tidak perlu karma baik. Oh perlu banyak. Kan anatta Bante. Oh jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Nanti targetnya ya anatta, supaya kita tidak lagi menganggap sebagai ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Tapi sebelum sampai di sana, kita harus memiliki pandangan yang benar dulu. Dan untuk memiliki pandangan benar itu harus punya kebajikan. Ya. Dari mana Bante? Dari praktek yang pertama. Jangan kikir aja. Kenapa? Kalau orang kikir, selain sulit masuk di alam surga, orang kikir itu tidak punya teman. Lah kalau tidak punya teman, tidak ada yang mau kasih tahu. Ya. Tapi kalau kita tidak kikir, berarti kita punya teman. Banyak teman berarti banyak kasih tahu. Jangan ke situ. Siapa yang kasih tahu? Teman. Nah, makanya Sang Buddha juga dalam praktek kebajikan diajak untuk membuat karma baik, berdana awal tuh. Kan anatta Bante, nanti akan anatta. Kalau sudah diti asawa dilenyapkan, ya, kama asawa dilenyapkan, bawa asawa dilenyapkan, awija asawa dilenyapkan. Nanti kita lihat, oh ternyata ini tidak ada yang pantas disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Itu puncaknya itu. Ya, ini Anatta Lakkhana Sutta, ini puncaknya ini. Makanya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta kan, setelah Dhammacakkappavattana Sutta disampaikan menjadi Sotapanna. Dilanjutkan lagi Sang Buddha membabarkan Anatta Lakkhana Sutta, barulah Pancawagya jadi arahat, baru paham soal anatta. Kan ditanya, rupang anicang wedana anicang, kan ditanya, bagaimana pandanganmu para biku, apakah rupa ini kekal atau tidak kekal? Oh tidak kekal Bante. Kalau rupa ini tidak kekal, apakah ini membahagiakan atau tidak membahagiakan? Tidak membahagiakan Bante. Kalau ini tidak membahagiakan, tidak kekal, apakah ini bisa disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak Bante. Nah, itu. Sehingga apa? Asawa-asawa yang lainnya langsung lenyap. Arahat. Arahat. Tapi kalau untuk mencapai arahat ya meditasinya ya tidak hanya waktu sitting aja. Ya setiap saat ya melatih melepaskan keakuan ya. Ini tambahan ya, begitu. Terima kasih.